Pendidikan sudah seharusnya dilakukan sejak usia dini. Menginjak usia remaja, seorang anak juga seharusnya melewati masa bermain, belajar, dan berkumpul dengan orang-orang yang disayanginya. Tapi sayangnya, anak-anak yang berada di tempat ini tak sepenuhnya bisa melewati semua masa itu. Disinilah aku mengajar dan mendidik mereka, agar nantinya aku berharap mereka bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat diterima kembali di masyarakat. Kapasitas tampung di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Anak Pria Tangerang sekitar 220 anak. Namun saat ini penghuninya berjumlah sekitar 212 anak. Dengan berbagai latar belakang mereka, aku mencoba untuk menjadi seorang guru, atau lebih tepatnya seorang guru sukarelawan yang sekaligus juga menjadi teman, tempat di mana mereka bisa bercerita segala curahan hatinya di tempat ini. Nama saya Neneng Sulastri, umur saya 25 tahun, pendidikan saya sarjana pendidikan. Saya bergabung di Lapas Pria Anak Tangerang ini dari tahun 2008 sampai sekarang. Pas itu kan sering lewat sini nih, sering main ke sini tuh, sering sama temen gitu lagi duduk-duduk di depan, terus tuh ngelihat lapas ini gitu. Mikirnya gini, kalau di lapas ini ada pendidikan nggak sih gitu kan? Waktu itu kan mikirnya gitu. Kebetulan pegawainya juga ada di depan dan nanya, "Bapak kalau di lapas anak ini ada pendidikan nggak?" Kan mikirnya juga anak-anak gitu ya, anak-anak kan masih perlu dididik gitu atau dapat pendidikan. Dia bilang ada, terus tuh gurunya dari mana? Dari Diknaskah atau pegawai sini ngerangkep jadi guru gitu ya kan? Bilang dari Diknas ada, cuma terbatas banget gitu dan lagi butuh guru gitu. Kebetulan ya udah langsung masuk sini ngajar, lama-lama asik juga, tertantang sampai sekarang. Metode yang saya gunakan di sini biasa kadang-kadang kita diskusi, kadang-kadang juga kita ya ngulang pelajaran yang kemarin ya, jadi kita jelasin lagi. Kan sosiologi itu kan lebih banyak diskusi ya, terus itu juga kuis, tanya jawab pasti. Caranya saya mungkin ngedeketin dia dulu ya, metode pendekatan kayak gitu. Kita sharing, kita dengerin apa sih maunya dia apa gitu, kamu maunya apa sih gitu ya kan, terus tuh apa sih masalah kamu gitu ya, kita PDKT kayak gitu aja deh, pendekatan kayak gitu, biar kita lebih tahu juga pribadi dia gimana, terus tuh biar dia bisa terbuka juga sama kita gitu. Dan kita juga nggak boleh, kalau dia udah jujur mungkin kita harus hargai ya, cuman nggak mungkin kita nggak harus ngomong, "Ih kok kamu gitu sih," itu kan nggak boleh, itu kan dosa. Kita nggak usah ngomong kayak gitu deh, yang penting kita ya udah, dia udah jujur sama kita aja, itu namanya dia udah percaya gitu sama kita kan, udah mau terbuka gitu sama kita. Selamat pagi. Apa kabar begini? Kita udah berdoa belum? Berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Sekarang kita belajar apa? Ibu ngajar apa di sini? Sosiologi ya. Materinya sampai mana? Ada yang ingat? Sosiologi itu ilmu tentang apa? Walaupun mereka hidup di balik jeruji besi, ternyata kemampuan yang mereka miliki tidak kalah dengan anak-anak yang bersekolah di luar lapas ini. Benar nggak? Menurut saya Bu Neneng itu orangnya baik, tegas,
Ya saya juga berterima kasih juga kepada Bu Neneng yang udah ngajarin saya di kelas ini, di sekolah ini sampai saya bisa kelas 3, dari kelas 1 sampai kelas 3. Saya juga berterima kasih udah banyak ilmu yang diberi kepada saya, Kak. Jadi untuk kegiatan pendidikan selama ini kita memang kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Kita dibantu dalam hal juga sarana, dana, dan tenaga pendidik. Dan juga kegiatan pendidikan itu juga mengoptimalkan sumber daya, artinya pegawai yang ada. Namun dari yang ada itu kita memang masih sangat kekurangan. Dengan adanya tenaga guru bantu yang sifatnya sukarela, itu memang kita amat sangat terbantu. Yang pertama tentunya saya sangat berterima kasih dengan adanya tenaga sukarela ini, terutama untuk Bu Neneng dan kawan-kawan. Kita ada 3 orang, tapi memang Bu Neneng ini yang dari awal. Sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Dan dengan adanya tenaga sukarela ini, apalagi tenaga sukarela masih muda, yang diajar juga anak-anak masih dalam usia-usia pertumbuhan, itu memang auranya beda. Semangat untuk belajar itu lebih. Nah, gitu. Selain belajar, di sini mereka juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah marawis. Ternyata anak-anak ini memiliki bakat dan potensi yang membanggakan. Waktu tahun 2010 saya pernah bermain marawis bersama teman-teman yang udah pada pulang. Sekarang tampil di mana saja, ikut lomba di Al-Azom, terus ngarak di Jakarta, Gedung Arsip, dan juga pernah bermain di tempat sendiri, Lapas Anak Pria Tangerang, untuk ngarak tamu-tamu, Bapak Presiden, Bapak Menteri. Setelah saya bebas nanti sih, saya ingin melanjutkan sekolah lagi. Tapi jikalau orang tua saya punya dana untuk kuliah, saya ingin kuliah lagi. Tapi kalau emang kagak ada, ya udah saya langsung kerja aja. Ya untuk teman-teman yang masih ada di dalam lapas ini, saya berharap sabar-sabar aja untuk menjalani hukuman. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Karena di waktu kita susah, senang, ingatlah sama Allah. Allah pasti ingat kita juga. Tak lupa, anak-anak di lapas ini juga memanjatkan rasa syukur mereka kepada Tuhan Sang Pencipta. Meskipun mereka memiliki beban dan permasalahan berat yang sedang mereka hadapi. Dia kalau sering dia ceritain tuh masalah keluarganya. Terus tuh ya biasa kalau anak-anak segini kan lagi musimnya cinta-cinta apa gitu lah, cinta monyet gitu, suka curhatin masalah isi hatinya kayak gitu. Terus tuh kangen di rumahnya, kangen masa-masa di luar, nongkrong sama temennya, begitu aja dia ceritain. Motivasi yang saya berikan itu biasanya saya ngomongnya gini, misalnya kan ibu saya cuma begini aja, cuma dihukumnya kok lama banget gitu kan. Paling kita bilang, ya udahlah kalau emang kamu ngerasa nggak adil di hukum dunia ini, mungkin nanti di hukum yang lebih tinggi. Saya bilang kayak gitu. Sekarang kamu jalanin aja, sabar, dan kalau kamu positif baik, insya Allah kamu juga dapetnya tuh yang baik dan positif gitu. Hidup itu kan kayak nanam. Kalau kita menanam kebaikan pasti tumbuhnya juga kebaikan gitu. Jadi ya sabar. Karena mungkin kita melihatnya dia tuh anak-anak gitu, nggak tahu di belakangnya dia mungkin punya kasus pembunuh gitu atau apalah ya yang serem-serem gitu. Kita nggak ngelihat kayak gitu. Yang kita lihat ini anak dan umurnya masih belasan tahun, mukanya masih imut, jadi nggak kelihatan seremnya gimana, enggak gitu. Dan biasa, saya juga nggak ada perasaan takut juga sih, biasa aja.